Kita tahu disrupsi digital datang tidak diduga-duga. Dan sekarang siapa yang menguasai peluang dialah pemenang tanpa harus memiliki infrastruktur. Uber, Gojek adalah perusahaan terbesar yang tidak memiliki aset fisik. Facebook, media paling populer, tidak memiliki konten yang dibuat sendiri. Alibaba, Amazon, e-commerce tidak memiliki toko fisik. Dan Airbnb contohnya adalah bisnis penginapan hunian hotel terbesar di dunia, tidak memiliki aset di dalam bisnisnya. Itulah disrupsi di dunia e-commerce. Bapak Ibu, saya ada 8 halaman naskah pidato, tidak akan saya bacakan. Poin saya hanya sederhana. Naskah pidato saya ini tidak ditulis oleh manusia. Naskah pidato saya ini dibuat pagi tadi oleh mesin yang namanya artificial intelligence. Jadi hari ini disrupsi digital sudah menyentuh banyak pihak dan saya memanfaatkan untuk dunia birokrasi. Coba tampilkan konseptor bagaimana pagi tadi saya menuliskan kata kunci apa yang harus saya pidatokan di IPDN. Ya. Saya tuliskan kata kuncinya West Java Governor. Ini AI, Pak. Tolong create speech by West Java Governor about digital disruption trend and why electronic based government system is essential. Itu tulisan saya. Dan AI memberikan naskah pidatonya. 1, 2, 3. Silakan. Bisa diklik. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau lagi panik mau pidato apa di seminar apa sekarang. Disrupsi digital bisa membantu para kepala daerah, bupati untuk bisa tampil tanpa memalukan, kira-kira begitu. Ya. Ini Pak, hitungan menit pidato saya sedang ditulis oleh asisten saya yang wajahnya tidak tahu, manusia juga bukan, namanya adalah artificial intelligence. Silakan manfaatkan inovasi ini untuk para pejabat. Minggu lalu Pak Luhut saya praktekkan AI, tolong bikinkan 5 argumentasi bagaimana saya menolak permintaan istri untuk jatah bulanan naik. Keluar Pak 5 argumentasinya. 1, habiskan dulu anggaran bulanan yang sudah disepakati. Itu argumentasi dari mesin. 2, pastikan dibelanjakan secara benar sesuai kesepakatan. Jadi poinnya sangat luar biasa. Asisten saya Pak bingung menceritakan cerita buat anak-anaknya, dia cuma tulis tolong AI bikinkan cerita pendek tentang Ultraman, keluar Pak ceritanya. Jadi inilah society 5.0 di mana disrupsi digital tidak hanya urusan yang sifatnya formal tapi menyentuh hak pribadi kita. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang di Jawa Barat, provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia, hampir 50 juta, di mana 50 juta manusia ini semua aspek kehidupannya sedang kami digitalisasi dengan konsep West Java Digital Province. Satu di antaranya sudah disampaikan Pak Bupati Sumedang, tapi banyak cerita yang tentunya bisa saya sampaikan. Jangan kaget kalau di Jawa Barat mengasih makan ikan Pak Luhut sudah menggunakan HP dengan Internet of Things. Ngasih makan ayam sudah pakai HP, mencari ikan di laut Pelabuhan Ratu sudah pakai HP, menyiram tanaman juga sudah menggunakan digital. Inilah aplikasi selama 4 tahun bagaimana desa-desa menggunakan smartphone tidak sebagai alat komunikasi tapi sudah bergeser menjadi alat produksi. Dulu kita pakai HP hanya untuk urusan komunikasi, karena kita melakukan kegiatan belasan menggunakan HP, saya kira semua sudah memahaminya. Bapak Ibu, saya memberantas korupsi juga dengan teknologi, itu menjadi interest Pak Luhut, Pak. Ada satu aplikasi namanya Sapa Warga, Pak.
aplikasi komunikasi gubernur dengan RW yang jumlahnya 50 ribuan. Gimana caranya? Pakai aplikasi. Pada saat COVID harus bansos, ada satu daerah di Jawa Barat bersih by address menggunakan aplikasi ini kepada RW untuk mendaftarkan yang dibutuhkan tanpa salah-salah dibanding lainnya, dan daerah itu namanya adalah Kabupaten Sumedang. Diapresiasi KPK, Pak Menko, oleh KPK diapresiasi sebagai kabupaten yang paling bersih, paling cepat mengajukan data by name by address, sementara daerah lain kocar kacir karena harus tes manual. Inilah contoh memberantas korupsi, mempercepat proses kemanusiaan melalui aspek yang namanya digital. Yang berikutnya, kami memberantas korupsi juga, Pak Menko. Ada 2-3 kepala daerah kami tertangkap KPK karena jual beli jabatan lurah, camat, kepala dinas, Pak. Kami berantas dengan sebuah aplikasi terkait yang kita sebut dengan sistem merit atau pemetaan talenta PNS Jawa Barat. Setiap hari, Bapak Ibu, para bupati wali kota, PNS di Jawa Barat dinilai oleh atasan, dinilai horizontal oleh kolega, dan dinilai dievaluasi oleh bawahan. Sumbu X menilai kecerdasan, kepintaran, kapasitas, sumbu Y menilai integritas dan leadership-nya. Mereka yang jatuh di box nomor 1, Pak Menko, itu berarti sudah bodoh, dia tidak berintegritas. Kalau dia ada di box 9, berarti dia pintar, dia berkapasitas, dia berintegritas. Alhamdulillah, PNS Jawa Barat mayoritas ada di box undian saja, ngambil acak di box nomor 9. Di sini Bapak Menko, tidak ada lagi orang-orang tidak berkapasitas memaksa diri naik jadi pejabat, atau kami ditelepon diminta oleh pihak-pihak tertentu untuk mempromosikan yang sebenarnya tidak layak dipromosikan. Kami juga, Bapak Menko, melaporkan sudah tidak lagi menggunakan tanda tangan basah. Seluruh 11.000 pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat tanda tangan sudah elektronik, dan ini mempercepat semua proses-proses pembangunan yang ada di Jawa Barat. Bapak Menko, kita juga memperbaiki sistem nasional, sistem perencanaan yang selama ini terlalu banyak aplikasi, kita sederhanakan menjadi SIPD. SIPD ini sistem informasi pemerintahan daerah, Pak Menko, diciptakan oleh tim Jawa Barat, sekarang sudah diadopsi oleh 539 pemerintah daerah se-Indonesia via Kementerian Dalam Negeri, dan 2 hari lalu kami meluncurkan Jabar Super Apps, di mana suatu hari